Nah, seperti kisahnya Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha, itu ada lagi eh, Laila dan Majnun. Nah, setiap orang pasti jatuh cinta seperti itu kan. Iya. Yang jadi pertanyaannya, eh, apa sih spesialnya, istimewanya orang yang jatuh cinta? Eh, jatuh cinta itu kan suatu hal yang, kalau menurut saya, suatu hal yang biasa-biasa saja begitu. Karena kenapa? Setiap orang itu jatuh cinta. Setiap orang pasti mengalami jatuh cinta. Lalu seperti pertanyaan tadi, apa yang spesial dari jatuh cinta? Saya akan jawab proses menceritakan cinta itu sendiri. Misalkan kayak tadi cerita-cerita siapa? Seperti Nabi Yusuf dan Zulaikha, Betul. dan Laila Majnun, terus Kais dan Laila ya Majnun. Ada lagi Dilan dan Milea itu kan. Nah, itu kan kisah-kisah yang agung sebetulnya. Sebenarnya percintaannya ya sama saja. Setiap kita itu pernah mengalaminya. Cuman kita nggak bisa menceritakan kisah cinta kita aja. Gitu. Lalu pertanyaan tadi, apa yang spesial dari jatuh cinta? Biar nggak berputar pada cinta yang biasa-biasa saja, saya akan mencobanya melampaui cinta yang mainstream mungkin. Nah kan gini, jatuh cinta itu dianggap menjadi hal yang biasa-biasa saja. Cinta itu dianggap sebagai suatu fenomena psikologi yang muncul barangkali sejak manusia pertama ada begitu. Nah, melalui tafsir psikologi ini, cinta dianggap sebagai suatu yang lumrah. Karena kenapa? Karena ia hadir di setiap yang memiliki jiwa. Jadi kesimpulannya, setiap orang yang memiliki jiwa itu pasti pernah mengalami jatuh cinta begitu. Lalu bagaimana dengan orang? Apakah ada orang yang menafsirkan cinta melalui jalan lain seperti itu? Atau bahasa ontologi seperti itu, bahasa kampusnya seperti itu? Saya pernah bacain begini. Ada suatu tokoh filsuf, filsuf Arab, filsuf Mesir, namanya Abdurrahman Badawi, tokoh eksistensialis. Dalam bukunya Az-Zamanil Wujud, kalau nggak salah, Az-Zamanil Wujud, beliau menjelaskan cinta untuk mencapai ke sana melalui jalan ontologis tadi begitu kira-kira. Menurutnya cinta pada taraf ontologis itu suatu proses mewujudkan segala probabilitas yang mungkin terjadi begitu kira-kira. Karena gini, setiap kita atau setiap wujud itu setiap zat atau setiap wujud itu adalah suatu yang nakis, suatu yang kurang gitu kan. Karena yang sempurna itu Tuhan. Yang sempurna. Nah, daripada itu cinta pada taraf ontologis itu tadi mewujudkan segala probabilitas yang mungkin terjadi. Begitu kira-kira. Nah, karena kita ini suatu wujud yang nakis, berarti harus ada wujud lain ya untuk mewujudkan cinta itu sendiri kan, begitu kira-kira. Seperti misalkan dunia ini nggak mungkin kan, dunia ini suatu wujud yang nakis juga gitu kan. Hanya karena sebelum adanya alam semesta dan pernak-perniknya, sebelum adanya cinta Tuhan kan, ini hanya kemungkinan belaka gitu. Sebelum ada cinta seperti itu. Itu kira-kira.
dalam proses apa tadi, cinta pada taraf ontologis tadi, Abdurrahman Badawi meminjam terma kesufian untuk mewujudkan tadi melalui proses kegiatan memindahkan wujud yang dicintai, memindahkan diri yang mencintai pada subjek atau pada diri subjek yang mencintai atau yang dicintai, begitu kira-kira. Jadi pemindahan ini sebenarnya bukan bermakna sufistik, tapi bermakna atau kasarnya tafsir ontologis lah kira-kira. Penafsiran seperti itu. Jadi sebenarnya ketika saya jatuh cinta, di sisi lain saya itu sedang mencintai diri sendiri, tapi lewat mencintai orang lain. Dan misi untuk mewujudkan suatu cinta pada taraf ontologis tadi, pertama-tama menurut Badawi kita tempuh dengan cara pertama mencintai diri sendiri, lalu yang kedua mencintai orang lain dengan mencintai orang lain untuk kebutuhan mencintai dirinya sendiri, begitu kira-kira. Nah, ketiga melanggengkan cinta itu tersebut lewat pacaran, ya kalau nggak boleh pacaran ta'aruf lah kalau kasarnya begitu, atau pernikahan kan melanggengkan cinta itu tersebut, salah satunya itu. Lalu yang keempat, terjadilah proses alamiah yang kita sebut dengan misalkan reproduksi gitu kan. Nah, tepat di sinilah cinta pada taraf ontologis Badawi berguna bagi keberlangsungan wujud tadi.